Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Ciptarius PDMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi budaya positif di sekolah, yang kami hormati pula Bu Faiz selaku pengisi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting room ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kepada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi menjelang siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ciptarius PDMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Satuan Dimuna, yang berbahagia Bu Faizah Nur Faizah SPD selaku guru penggerak. Syukur alhamdulillah hari ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita
bisa mengikuti kegiatan diseminasi 4 modul 1.4 ya, budaya positif di sekolah. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, salah satu program atau yang harus disampaikan oleh calon guru penggerak itu adalah penyampaian modul terkait dengan budaya positif di satuan pendidikan atau di sekolah. Lah hari ini Bu Faiz selaku calon guru penggerak, karena belum lulus namanya calon ya, namanya calon. Nanti kalau sudah lulus, guru penggerak kayak Bu Mia itu sudah jadi guru penggerak. Nah, dari program-program yang dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan diseminasi, terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Artinya apa? Artinya mensosialisasikan, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua dari calon guru penggerak terkait dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Adiwerna. Dan di sini fokus yang akan dilaksanakan adalah budaya positif anak. Jadi semua fokus ke anak. Karena nanti kalau kita menyeberang ke teman-teman, nanti ada persinggungan dan ini tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi tujuan awal dari budaya positif adalah bagaimana sekolah lewat guru penggerak menyampaikan, menyosialisasikan terkait dengan budaya yang sudah baik supaya lebih baik. Contohnya saat kita datang anak-anak datang, kita jemput. Itu budaya kita, budaya sehat, budaya positif. Anak dibiasakan, disapa, disalami. Kalau mau salaman, kalau enggak cukup gini aja gak apa-apa. Ya. Ini contohnya, dan ini kita terapkan. Insya Allah anak-anak dengan seperti itu kita perhatikan. Terus mohon pada yang petugas di depan, kalau salaman yang senyum. Walaupun di rumah katakanlah ada masalah, pada saat ketemu anak salaman, senyum, sambut mereka dengan senyuman. Ini kan enak sekali ya. Walaupun jenengan hati ini bundelnya luar biasa dengan istri, dengan suami ya. Tapi pada saat menyambut salaman, senyum, anak di sininya akan terpatri, mengkarakter. Oh, ternyata saya diperlakukan dengan baik di sekolah. Dan ini dilihat orang tua yang nganter. Coba jangan perhatikan, orang tua yang nganter anak, saat anaknya salaman dengan jenengan, itu senyum. Kok Bapak tahu loh, Bapak setiap hari di situ, ya, paham itu. Nah ini, dan ini yang mereka cari, ya, yang mereka cari. Karena di rumah kadang nggak sempat, ya, anak ada yang salaman dengan orang tua, ada yang enggak. Nah, tapi kalau di sini kita perhatikan, kita beri pengertian dengan senyuman, ya, ini menimbulkan aura yang positif. Ya, kedepannya mereka insya Allah menjadi anak yang soleh-solehah. Ini yang budaya kita. Berikutnya adalah budaya toleransi. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana supaya anak-anak itu kalau ada anak lain yang sakit, kena musibah, ada empati, ya, ada kepedulian. Nah, kalau ini sudah terbangun, nah insya Allah ya, akan menguatkan karakter mereka sebagai anak-anak sekolah. Walaupun insya Allah sampai sekarang budaya kita, budaya belajar di SMP 1 Adiwerna itu masih yang terbaik. Ya, kita lihat goncangan apapun, alhamdulillah anak-anak kita tidak terpengaruh. Kasus kemarin ada macam-macam itu kita
nggak masuk ke ranah itu. Nah ini bukti bahwa budaya kita sudah mengkarakter budaya yang baik. Ya, nah ini nanti Bu Faiz akan menyampaikan kira-kira trik-trik apa supaya budaya positif yang ada pada diri anak-anak kita SMP 1 Andi Werna itu terbangun, tergugah. Karena kita tidak tahu karakter 850 sekian. Ada anak yang mungkin sudah mengkarakter, ada yang setengah, ada yang seperempat, kadang mendekat. Nah, minimal dengan sering memberikan sosialisasi, penguatan, ya, ini insya Allah anak-anak akan muncul kepedulian, ya. Kemudian kita juga ada budaya lagi, budaya menabung. Nah, ini ya, budaya untuk berhemat. Nah, ya. Dan ini bukan menguntungkan sekolah. Sekolah itu tidak punya pikiran nanti akan dapat apa namanya itu, jasa ya dari tabungan. Tolong wali kelas sampaikan pada anak bahwa sekolah tidak punya pikiran apa yang namanya ya sekukuireng bahasanya ya terkait dengan itu, nggak ada itu ya. Kita nggak mikirin itu. Karena ada orang tua mungkin yang berpandangan begini, lah kalau saya nabung banyak nanti fee-nya kan gede, bunga ya. Wah, berarti nanti wali kelas senang ini ya, dapat bunga dari. Nah, itu kita nggak punya pikiran itu. Kita hanya ingin mendidik anak agar hemat. Nah, punya jiwa menabung ya, sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Nah, ya. Jadi sekali lagi saya atas nama Kepala SMP 1 Andi Werna turut senang sekali karena ini ada program diseminasi. Ini aja nggak apa-apa, ya. Ini contohnya dan ini kita terapkan. Insya Allah anak-anak dengan walaupun di rumah katakanlah ada masalah, pada saat ketemu anak salaman, senyum, sambut mereka dengan senyuman. Ini kan enak sekali ya. Walaupun jenengan hatinya bundelnya luar biasa dengan istri, dengan suami, tapi pada saat menyambut salaman senyum, anak di sininya akan terpatri, mengkarakter. Oh, ternyata saya diperlakukan dengan baik di sekolah. Dan ini dilihat orang tua yang nganter. Coba jangan perhatikan, orang tua yang nganter anak saat anaknya salaman dengan jenengan itu senyum. Kok bapak tahu loh, bapak setiap hari di situ, ya paham itu. Nah ini, dan ini yang mereka cari, ya, yang mereka cari. Karena di rumah kadang nggak sempat, ya, anak ada yang salaman dengan orang tua, ada yang enggak. Nah, tapi kalau di sini kita bagaimana supaya anak-anak itu kalau ada anak lain yang sakit, kena musibah, ada empati, ya, ada kepedulian. Nah, kalau ini sudah terbangun, nah insya Allah ya, akan menguatkan karakter mereka sebagai anak-anak sekolah. Walaupun insya Allah sampai sekarang budaya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Andi Werna, Bapak Ciptadi SPD MPD, yang beliau tidak dapat bergabung sampai akhir dengan kita semua karena
ada acara karnaval tingkat kabupaten. Yang kami hormati Bapak Ibu Gaur SMP Negeri 1 Adiwarna yang berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif, Bapak Ibu Wali kelas 9 yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama nanti kita sharing. Mohon maaf, ini bukan memberi materi seperti yang tadi Bapak-bapak, tapi sharing, karena di sini sebenarnya Bapak Ibu semua itu lebih paham dari saya dan ilmunya jelas lebih mumpuni karena Bapak Ibu lebih prakteknya sudah lebih banyak dibanding saya. Wali kelas, perwakilan wali kelas 8, 7 yang kami hormati, kali ini saya CGP Angkatan 11 mempunyai tugas untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, yang sebelumnya kami sudah menerima ilmu pada modul 1.1 sampai 1.3, dari mulai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terus kemarin kita sempat diskusi tentang prakarsa perubahan, ya, visi, tentang visi saya sebagai CGP Angkatan 11, dan kemarin sudah melalui proses diskusi apakah visi kita di SMP Negeri 1 Adiwarna ada yang perlu disesuaikan dengan generasi atau peserta didik yang sekarang menjalani proses menuntut ilmu, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Dan itu memang di sekolah kita memang sudah ada tim khusus yang biasanya membahas tentang visi atau misi sekolah. Kemarin yang sudah kita diskusikan itu yang berkaitan dengan visi guru penggerak yang kemarin alhamdulillah sudah diberikan berbagai macam masukan dan ilmu. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini karena mendekati wayahe karena mendekati wayahe dan memang perlu refresh sedikit Bapak Ibu nggih. Boleh berdiri sebentar nggih. Mohon untuk berdiri, hanya untuk meregangkan otot-otot sebentar. Nggih. Pak Harto sudah mulai punya ide minta berpasangan. Alhamdulillah sebelahnya cantik gitu ya. Boleh barangkali dari Bapak Ibu punya punya stok untuk ice breaking. Saya pengennya berpasangan saja, berarti saya yang mimpin gitu. Kebetulan sebelah saya oke, dipeluk bisa, ini maksudnya Pak. Ya, kita refresh sebentar, untuk sebelum materi ini kita bahas, kita refresh sebentar. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar permainan bentuk tarian tubuh yang Marina. Kalau Marina begini Pak, tapi kalau Marijo begini Pak. Jangan keliru nggih. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari
Bapak Ibu, saya yang gerak, Bapak Ibu yang mengucapkan. Oke, siap ya? Biar apa namanya? Walaupun sudah siang masih oke. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina atas menara, Marina menari, Pak Ijo menari di atas menara, di atas menara, Pak Ijo menari. Pakai cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Pak Ijo menari di atas menara, di atas menara, Pak Ijo menari. Oke, tepuk tangan, ternyata sayang. Walaupun cuma gerakan 1, 2, tapi kalau lebih cepat, tambah cepat, ternyata kita butuh energi. Biar energinya tetap terjaga dengan baik. Monggo Bapak Ibu sambil kita proses, silakan boleh dinikmati. Kita refresh sebentar karena mengingatkan kita biasanya di kelas bersama anak-anak. Ketika sudah siang, anak-anak selalu bilang wayai, wayai gitu. Kalau sudah wayai berarti sudah siap-siap kita meregangkan otot-ototnya anak, bukan ayo sama-sama kita ke kantin, bukan begitu. Tapi yuk meregangkan otot dengan cara apapun yang Bapak Ibu bisa merilekskan anak-anak. Oke, kita mulai dari budaya positif. Alhamdulillah selama ini saya dibimbing oleh Bapak Teguh Priambudi MPD, pengajar praktik dari ADB, dari SMK 1 Negeri Adiwarna. Dan alhamdulillah ini berlimpah kami dibimbing Bapak Teguh. Kalau Pak Fendi Dwi Sunarko itu fasilitator, kami terdiri dari 10, berarti 2 kelompok. Kalau bersama instruktur kami ada 75 orang. Nah, Bapak Ibu, awal untuk kita masuk pada budaya positif, ada pertanyaan pemantik nih. Boleh Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Komentar itu hak seseorang, silakan. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman. Setuju atau tidak setuju? Bu Tuti. Setuju. Bapak-bapak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba kita yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pendapat boleh berbeda ya, nggak boleh sebelahnya setuju, aku itu setuju. Tidak setuju juga tidak masalah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, Bapak Ibu kita coba. Nanti kita masuk. Kita di sana nanti ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang anak-anak kita lebih fokus ke siswa. Nilai kebajikan apa saja yang mesti kita sebagai pendidik itu mengarahkan. Sebenarnya mereka itu sudah dikasih anugerah Allah luar biasa sebenarnya. Tugas kita itu bukan menuntut ayo 95 ayo harus bisa buat Monas gitu, bukan, tapi menuntun. Silakan kamu mau buat apa, karyanya mau dari kertas apa plastik, yuk ibu tuntun, bukan menuntut. Kamu harus buat kreasi yang bagus, harus gini-gini, tidak, menuntun. Jadi anak tuh punya
sudah punya dasar yang unik, yaitu bakat yang Allah berikan, hanya kita menebalkan. Nah itu, ini Bapak Ibu, ada perubahan paradigma nih ketika ada nih Ibu, ada misalkan A dan B nih, misalkan ada satu siswa menyobek secari kertas nih, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan kanan, ya, atau sesuatu yang ada di tangan kiri. Sebelahnya Bapak Ibu semua, di sebelahnya Bapak Ibu semua itu apa namanya, boleh ada 1-2 anak yang mungkin tidak belajar dari rumah, akhirnya lihat hasil karya orang lain seperti itu. Jadi dalam menanyakan keyakinan, sebenarnya keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Oh iya Bu, apa namanya, rasa tanggung jawab. Oh iya Bu, saya kurang menghargai orang lain, berarti next time saya harus menghargai orang lain Bu. Itu menanyakan keyakinan. Kemarin sempat saya praktek dengan anak-anak ketika apa namanya, segitiga restitusi, ya, bersama anak-anak tentang kasus, ada kasus anak jarang, ketika teman-temannya mengumpulkan tugas, dia tidak mengumpulkan tugas, terus mencoba menggunakan cara itu. Terus saya mencoba, gimana? Iya Bu, kira-kira kamu salahnya di bagian mana? Iya Bu, saya sudah malas, harusnya saya tepat waktu. Terus apa? Iya, akhirnya sesuai kesepakatan kan kemarin, berarti skor saya berkurang ya Bu. Berarti next time yang harus diperbaiki, saya harus lebih belajar, lebih giat lagi Bu, biar saya teman-teman bisa. Artinya sebenarnya anak-anak sudah punya jawaban, punya solusi, tinggal kita mengarahkannya seperti apa. Itu saja Bapak Ibu, hari ini diseminasi yang sudah share, ya, saya tidak bahasanya memberikan materi, tapi saya share karena sebenarnya Bapak Ibu semua sudah melakukan, hanya apa namanya, bagian mana sih sebenarnya yang masuk pada hukuman, konsekuensi atau restitusi, itu saja. Setelah kita share bareng, ada apa namanya, semoga ada manfaatnya untuk hari ini. Untuk refleksi, saya ingin Bapak Ibu monggo salah satu, sambil menambahkan, lebih memperdalam, monggo Pak Sulis, nanti Bapak satu, Ibu satu, monggo Pak. Oh iya, ladies first. Terima kasih Bu Faiz untuk waktunya. Ya, apa yang sudah disampaikan Bu Faiz pada hari ini sangat bermanfaat, utamanya untuk diri saya dan juga mungkin Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, karena itu memang masalah-masalah atau problematika yang sering kita hadapi ketika kita berhadapan dengan siswa-siswa kita ketika proses pembelajaran. Memang anak-anak kita itu ada yang memiliki karakter-karakter yang unik memang, yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus dari kita semua. Kita itu sebagai guru tidak hanya sebagai pengajar,
Kalau mengajar itu mungkin kita hanya mentransfer ilmu atau materi, itu mungkin lebih mudah. Tetapi yang sulit itu kita sebagai pendidik, karena sebagai pendidik itu kita harus memberikan contoh atau keteladanan atau bagaimana cara kita menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita, sehingga apa yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini bisa tercapai tanpa kita harus memberikan hukuman atau sanksi-sanksi yang berupa kekerasan, tapi lebih kepada sanksi yang mendidik. Dan tentunya ini ketika kita berada di dalam kelas, ini kita harus membangun suasana yang nyaman, suasana supaya anak tidak merasa tertekan dengan perilaku kita sebagai bapak ibu guru. Sehingga kita harus menampilkan sikap sebagaimana orang tua yang bisa menjadi tempat curahan isi hati mereka dan juga keinginan-keinginan mereka, sehingga mereka tidak sungkan untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait problematika yang mereka hadapi. Mungkin mereka terlambat, kita harus tahu, jangan langsung menjustifikasi bahwa itu anak males dan bodoh ataupun yang lainnya. Kita harus bisa mencari akar persoalannya. Kenapa anak ini sering terlambat? Atau mungkin kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Kiranya hanya itu Bu Faiz, jadi sangat bermanfaat sekali utamanya bagi saya, sehingga apa yang awalnya saya tidak tahu, sehingga saya lebih banyak tahu dengan acara-acara seperti ini. Terima kasih, semoga sukses untuk Ibu Faiz dan juga untuk kita semua sebagai Bapak Ibu guru hebat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang hebat. Amin. Terima kasih Bu Rini sudah memberikan refleksi hari ini. Monggo dari Bapak Sulis, monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktu yang diberikan pada saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rini, refleksi dari hari ini sebetulnya sudah komplit. Jadi saya ngomong biar cepat ya idem. Hanya yang perlu kita garis bawahi, memang hal yang disampaikan Bu Faiz ini menjadikan suatu bahan pemikiran bagi kita sebagai Bapak Ibu guru yang selama ini mungkin dari 5 kontrol misalnya tadi yang disampaikan itu, saya yakin sudah pernah melakukan semua. Yang pertama, kedua, sampai yang menjadi manajer pun insya Allah sudah pernah semua. Hanya mungkin belum tahu atau belum paham mana yang terbaik yang seharusnya kita lakukan. Dengan adanya ini, saya nyentil sedikit ya Bu, ketoknya bukan desiminasi tapi diseminasi ya, itu diseminasi hari ini itu kita menjadi lebih paham, lebih mantap manakala kita, oh sebetulnya saya sebagai guru yang tidak hanya mengajar tapi harus juga mendidik, itu mengambil langkah dari 5 kontrol itu yang kita pilih adalah sebagai manajer. Dan ini memang tidak serta-merta bisa kita ubah, karena kita dan anak ini semua manusia, dan mereka serta kita itu mempunyai 2 lingkungan yang berbeda. Kemudian kita sendiri sebagai guru kadang-kadang sok lupa kita sedang berada di mana. Kadang-kadang hal-hal yang
sedang berlalu di rumah dibawa ke sekolah, itu mempengaruhi juga, mempengaruhi kontrol kita terhadap siswa. Kadang-kadang anak pun juga membawa masalah yang dari rumah dibawa ke sekolah. Yang ini juga mungkin menjadikan kita bingung, ini bocah sebetulnya apa. Maka tadi sebagai manajer itu kita penting, tidak hanya kita melihat hari itu dia berbuat apa, tapi apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu di hari ini, itu perlu kita pahami juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memberikan refleksi hari ini. Harapannya kita semua menjadi lebih baik. Sebenarnya seperti tadi Pak Alis ungkapkan bahwa sebenarnya sudah semua dilakukan, hanya memang kita belum paham bagian yang mana. Tapi harapannya memang kita diharapkan yang bagian manajer kita dalam menangani murid. Itu saja Bapak Ibu semua acara hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan atas kehadirannya di ruangan ini. Semoga Allah meridhoi acara hari ini dan semoga bisa membawakan pemahaman dan tambahan ilmu. Saya pribadi sebagai CGP Angkatan 11 mohon maaf lahir batin apabila dalam sharing atau kita diskusi atau penyampaian saya ada hal-hal yang memang kurang berkenan atau masih banyak yang harus saya pelajari untuk lebih ada perubahan atau lebih baik lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu menggunakan hukuman atau konsekuensi. Jadi ada hal yang lebih bagus namanya restitusi menurut dosen 2004. Ya, bahwa nanti anak menemukan solusi tersendiri atas apa yang dia lakukan. Ini ada ciri, ada 9 ciri apa pada restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika ditanya, kamu bisa memperbaiki itu? Oh iya Bu, insya Allah saya bisa. Kamu terlambat? Iya Bu, bangunnya siang terus. Terus kira-kira apa nih untuk biar bangun pagi? Oh iya Bu, nanti saya HP-nya di alarm Bu, biar pagi berangkatnya. Atau saya nitip sama ayah biasanya bangunnya jam 3 Bu untuk tahajud. Saya nanti nitip ayah biar membangunkan saya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya berarti kita sebagai pendidik mereka tidak dendam dengan apa yang kita lakukan. Oh iya Bapak Ibu selalu memberikan kasih sayang. Saya yang salah, saya yang harus memperbaiki. Ada tawaran di sana, bukan paksaan. Kamu seperti ini tapi tawaran. Kira-kira solusi apa nak? Oh iya Bu, nanti dia menemukan sendiri. Artinya melakukan kesalahan dengan sadar, dan dengan sadar pula dia akan memperbaikinya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke, oh iya saya salah, berarti saya harus memperbaiki ya Bu. Terus kamu kira-kira apa nak? Oh iya solusinya begini Pak saya. Oh iya, next time saya lihat kamu ada perubahan tidak. Itu anak akan melihat, wah Bapak Ibu guru benar-benar orang tua kedua saya. Jadi terkenang jangka panjangnya itu kita bukan menghakimi, malah terkesan secara mendalam bahwa orang tua saya di sekolah itu luar biasa Bapak Ibu guru, sampai nanti beliau sukses akan terkenang seperti itu ketika menjalani yang namanya restitusi. Jadi jangka panjangnya. Nanti ada video Bapak Ibu. Nah, sebelum video ada ini yang perlu diterapkan, yang namanya keyakinan kelas. Jadi ada tahapan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan sebenarnya, tapi tahapan-tahapannya itu secara restitusinya itu belum dilakukan tahapannya. Jadi kita seringnya
aturannya yang bagus ini nak, nomor 1, 2 ini tidak. Yang bagus itu dari anak-anak. Anak-anak, yuk saya balik kelas sekarang, balik kelas 9I. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita buat? Kamu buat semuanya untuk biar belajarnya nyaman. Kamu ini semangat, timbul motivasi apa? Oh iya Bu, semuanya tepat waktu ketika ada Bapak Ibu masuk kelas, semuanya sudah di kelas. Ya oke, 1. Apalagi? Bu, tidak boleh ribut ketika guru mapel lagi menerangkan. Oke, 2 ya. Apalagi? Oh iya Bu, nggak boleh makan Bu kalau lagi pembelajaran, mengganggu. Kenapa kamu tahu? Banyak yang makan permen karet. Oke, berarti ini kesepakatan ya, nggak boleh makan di kelas ya ketika Bapak Ibu lagi menerangkan. Yuk, jadi anak-anak mencatat sendiri. Jadi memilih sendiri. Ketika sudah ditentukan 1, 2, 3, 4 sudah selesai, nanti dipisah, dipilah-pilahkan. Nanti ada di sini. Nah ini pemilahannya, dipilah-pilahkan di sana mana yang termasuk bagian terdengar, terlihat dan berperilaku. Itu maksudnya kita petakan dari kesepakatan yang dibuat, bukan kita sebagai guru tapi anak-anak yang membuat. Ketika anak-anak yang membuat kan lebih kuat berarti. Ini ketika terjadi pelanggaran, itu yang buat siapa? Kita Bu. Kamu kan yang buat, kenapa harus dilanggar? Ketika sudah dilanggar, menurut kamu ada nggak solusi? Ada Bu, mesti mereka akan memunculkan begitu karena yang membuat mereka, bukan kita. Itu bedanya. Nah ini ada bedanya peraturan dengan keyakinan kelas tadi yang kesepakatan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan, misalkan nih ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, pada keyakinan ini. Nah, pada keyakinan kelas itu di sana ada tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Menghormati orang lain Bu, ya berarti satu dengan yang lain, tidak boleh saling bully. Bahasanya menghormati orang lain, menggunakan berarti bahasa positif. Kalau peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain atau berkomitmen, bahasanya itu. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Kalau peraturan bentuknya dilarang menggunakan narkoba. Di sana keyakinan kelas itu ada mengutamakan kesehatan. Ada kebutuhan dasar manusia, semuanya sudah paham, ada survival, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anak-anak itu pengen banget ini itu ada perilaku kita sebagai pendidik itu. Ketika ada anak selalu tidur, saya berapa kali ya, 5 kali anak-anak protes, Bu, kalau tidur dibangunkan. Jangan. Pada taklim ada di sana, ketika ada murid yang kita datang tidur, biarkan tidak tidur, dia kan ngantuk, kebutuhan dia tidur, biarkan dia tidur dulu. Itu di taklim ada kitab itu di dalamnya. Nanti saya pernah lelah, saya kurang 5 menit tutup, dia baru mulai ada Miss Faiz. Sudah tidurnya sudah Mas, sudah Bu. Berapa jam ya? Ini Ibu tinggal 5 menit, 2 jam ya. Ke kamar mandi, wudhu dulu, nanti balik lagi Ibu tunggu. Terus ngobrol, di luar itu ngobrol, kenapa kamu tidur semalaman game online sampai jam 3 pagi? Kenapa sampai jam 3 pagi? Asik aja sih Bu, asik aja. Kira-kira itu merugikan nggak buat kamu? Rugi sih Bu, aku nggak ngerjain PR. Tahu ya Lu? Tahu.
kira-kira ke depan kamu bagus nggak untuk kamu pembelajaran atau prestasi kamu? Enggak, Bu. Jadi jawab sendiri, bikin pelanggaran sendiri, bisa jawab sendiri. Terus gimana ke depannya? Saya mengurangi ya Bu game online-nya. Terus besok saya pengen lihat kamu tidur lagi kan? Jadi memang kita itu wali kelas atau guru mapel tidak mungkin sendirian, harus memang kerjasama dengan BK, guru mapel yang lain untuk memantau betul-betul dia menyadari kesalahannya bukan tambah parah begitu ya. Nih, ada kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Tapi kita guru memang tetap punya kewajiban mengarahkan ketika anak kebebasan, bukan saya bebas untuk tidak belajar dalam 2 minggu gitu, tidak, tapi bebas berpendapat maksudnya saya mau berpendapat seperti ini, oh silakan nak, silakan, nggak apa-apa. Maksud bebas di situ ada yang menyalahgunakan, oh bebas berarti tidak belajar gitu, tidak, tapi tetap kita arahkan bahwa bebas itu bebas dalam pilihan, bukan bebas tidak belajar. Ada 5 posisi kontrol tadi sudah nih Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer, ada teman dan pemantau. Nanti ada video yang lebih jelas ketika sudah menonton, oh ternyata seperti ini. Ayo. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kontrol orang lain, artinya berarti kontrol itu sebenarnya pada diri masing-masing. Berarti anak itu sebenarnya juga bisa mengontrol diri dengan arahan kita sebagai pendidik. Model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon, tapi pada teori model berpikir menang artinya lebih pada positif. Nah, ini Bu. Nah, ada yang pada disiplin positif itu ada teori tentang motivasi, ada 5 posisi kontrol. Ada segitiga restitusi,
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat pada teori motivasi itu ada panahnya di sana untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu sebenarnya merupakan motivasi apa menurut Bapak Ibu? Kalau anak-anak senang banget ketika nih kamu kalau sudah mengerjakan dan benar, Bapak saya kasih 5.000 buat beli es di kantin. Kira-kira anak-anak biasanya senang nggak seperti itu? Banget ya. Besok lagi ya Pak. Atau anak-anak tidak sengaja melakukan tugasnya dengan baik di sana karena menghindari hukuman di sana. Kalau kamu tidak mengumpulkan berarti nanti sanksinya seperti ini. Di situ ada motivasinya, tapi motivasinya bersifat ekstrinsik, artinya dari luar. Boleh silakan Bapak Ibu di belakang tersedia minuman dingin sama hangat. Silakan boleh memilih, monggo sambil rileks. Yang ketiga itu ada untuk menghargai diri sendiri di sini. Berarti 1, 2 itu baik, tapi motivasinya timbulnya dari X, berarti dari luar. Sedangkan yang ketiga itu dari intrinsik, berarti dari dalam. Bagus ekstrinsik apa intrinsik ya Bapak Ibu? Jelas intrinsik, artinya perlu kesadaran dia melakukannya. Ada 5 posisi kontrol di sana. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti ada contohnya di sana. Kita langsung ada video yang tentang posisi kontrol. Kita langsung ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kita sampai ke videonya. Di sana ada tindakan guru sama hukuman atau konsekuensi. Monggo kita cermati yang pertama. Terima kasih Bu Tuti sudah pelayanan prima. Monggo yang di depan sudah ada, silakan dinikmati. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu sampai 100 kali. Karena terlambat ke sekolah. Itu masuknya hukuman apa konsekuensi ya Bapak Ibu? Kan ada, saya pernah lihat anak lagi nulis saya tidak akan terlambat lagi, saya akan berapa kali? Suruhnya 200 kali Bu, berlembar-lembar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, nanti kita lihat ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Kamu push up 100 kali, 15 kali di sana karena tidak menggunakan masker ke sekolah dulu ketika pandemi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita lihat selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nyoret-nyoret tugasnya teman. Itu mengganti, termasuk hukuman atau konsekuensi nih Bapak? Konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan, kamu mesti membersihkan mejanya ya, karena tadi nyenggol nih, jadi basah semua. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia sudah menumpahkan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, melepas ya maksudnya ya.
Dia tidak mengenakan karena dia di sini aturannya warna hitam, dia pakai warna putih karena baru dibelikan sama ayahnya gitu ya. Terus dilepas, dia tidak mengenakan alas kaki selama di sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, kita lihat. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ada, kalau konsekuensi berarti ketika dia melakukan sesuatu dan dia diminta untuk mengganti, seperti mengganti kertas, jadi dia masuknya pada konsekuensi. Tapi ketika hukuman lebih satu arah, kamu harus seperti ini tanpa direncanakan. Baik hukuman apa bagus konsekuensi, Bapak Ibu? Berdasarkan pengalaman yang sudah real Bapak Ibu lakukan di kelas, berarti kalau balik kelas berarti di kelas masing-masing. Kalau BK, saya ngaturi BK tapi tidak ada satu pun ya yang hadir. Kalau BK kan lebih pada tata tertib sekolah ya, ketika lebih ke yang sudah dipraktekkan Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Lebih baik yang mana, kita memberikan hukuman apa konsekuensi? Biar tidak satu arah tapi 2 arah. Kalau menurut saya, apakah konsekuensi atau hukuman lebih baik itu tergantung siswa yang kena hukuman gitu, atau konsekuensi. Kadang kan saya dikasih, katakan itu yang menumpahkan air ya, disuruh membersihkan. Kadang kan dia tidak tahu itu konsekuensi, artinya hukuman, gara-gara akhirnya membenci pada itu. Menurut saya relatif tergantung tadi siswanya. Menurut saya bukan, karena dua-duanya menurut saya ya mendidik mereka agar lebih baik. Yang real dilakukan oleh kita semua selama ini ya hukuman dan konsekuensi. Hanya pada versinya anak tahunya hukuman karena saya harus melakukan seperti ini. Ini Bapak Ibu, ada perbedaan di sana. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia tadi melakukan sesuatu yang memang tidak diharapkan, akhirnya konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya pendek. Jadi secara memori itu sampai menjadi orang sukses, jadi pengajar, dulu murid sekarang pengajar, ketika konsekuensi itu sudah tidak terpakai di sini. Tapi kalau hukuman masih seperti pengalaman pribadi ketika jadi seorang murid, apa bahasanya, interupsi anak kecil ketika Bu, itu yang dituliskan di papan tulis itu betul atau salah ya Bu? Tadi malam kok saya baca seperti ini. Kalau ibunya yang bijak kan, kamu baca di mana? Yang dibaca buka apa? Karangannya siapa? Gitu. Coba ibu lihat, kan yang bijak seperti itu. Tidak langsung semua kamu murid, dan terus endingnya kamu saya skor 5 kali tidak boleh masuk kelas. Itu yang terjadi pada diri saya. Sampai endingnya, sampai hari ini belum lupa. Artinya saya mencoba untuk
lupa dengan hal itu, biar hanya kebaikan beliau yang saya ingat, tapi memori itu tuh masih sampai hari ini. Apa itu dibilang ingatannya tajam? Bukan, itu bahasanya hukuman sama konsekuensi. Ada video yang memberikan gambaran ke kita semua. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada lagi yang namanya restitusi. Saya juga baru tahu, Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan kan? Cuman mungkin karena referensi membacanya baru saya temukan, sebenarnya sudah mempraktekkan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika mereka salah itu langsung tidak kita justice, dihukum seperti ini, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan untuk kita tahu kenapa kamu melakukan itu. Apa sih tujuan kamu melakukan itu? Kira-kira kamu bisa nggak memberikan solusi ketika Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengambil
adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu Ibu sudah ada contoh tayangannya, bahwa dari sekian contoh itu kita diharapkan di posisi manajer, tapi tentunya itu butuh proses, tidak langsung. Kita juga perlu lihat karakter siswa. Setelah ada contoh yang disajikan, ada segitiga restitusi, artinya ketika anak-anak sudah dibuatkan kesepakatan kelas, artinya pasti ada 1-2 anak, walaupun itu sudah kesepakatan, pasti ada yang melanggar 1-2 atau lebih. Itu ada tahapannya dalam penyelesaian, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Bahasanya kita tidak boleh menjustis bahwa dia itu berbeda dengan teman, berarti paling salah di antara teman-temannya. Tidak, kita tetap menggali ke siswa tersebut kenapa dia melakukan hal itu menstabilkan identitas dia. Kita tetap mengakui bahwa dia adalah seorang siswa yang memang tetap kita harus perhatikan, tetap kita harus beri kasih sayang, walaupun dalam prosesnya dia melanggar kesepakatan yang sudah ada di kelasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi kita tetap harus seperti yang tadi dicontohkan, artinya ketika anak melakukan kesalahan tetap harus ada kenapa dia melakukan seperti itu, tetap ada alasan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan, nanti seperti apa sih solusinya ketika kamu melakukan seperti itu. Nah ini Bu, bahasa yang kita gunakan ketika menstabilkan identitas. Jadi bahasanya bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Tidak ada manusia yang perfect atau sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Dini, refleksi dari hari ini sebetulnya sudah konkret. Jadi saya ngomong biar cepat ya idem. Hanya yang perlu kita garis bawahi, memang hal yang disampaikan Bu Faiz ini menjadikan suatu bahan pemikiran bagi kita sebagai Bapak Ibu Guru yang selama ini mungkin dari 5 kontrol misalnya tadi yang disampaikan itu, saya yakin sudah pernah melakukan semua. Yang pertama, kedua, sampai yang menjadi manajer pun insya Allah sudah pernah semua. Hanya mungkin belum tahu atau belum paham mana yang terbaik yang seharusnya kita lakukan. Dengan adanya ini saya nyentil sedikit ya Bu, ketoknya bukan desiminasi tapi diseminasi. Ya itu diseminasi hari ini itu kita menjadi lebih paham, lebih mantap
oh sebetulnya saya sebagai guru yang tidak hanya mengajar tetapi harus juga mendidik, itu mengambil langkah dari 5 kontrol itu yang kita pilih adalah sebagai manajer. Dan ini memang tidak serta-merta bisa kita ubah, karena kita dan anak ini semua manusia, dan mereka serta kita itu mempunyai 2 lingkungan yang berbeda. Kemudian kita sendiri sebagai guru kadang-kadang sok lupa kita sedang berada di mana. Kadang-kadang hal-hal yang sedang berlalu di rumah dibawa ke sekolah, itu mempengaruhi juga, mempengaruhi kontrol kita terhadap siswa. Kadang-kadang anak pun juga membawa masalah yang dari rumah dibawa ke sekolah. Yang ini juga mungkin menjadikan kita bingung, ini bocah sebetulnya apa. Maka tadi sebagai manajer itu kita penting, tidak hanya kita melihat hari itu dia berbuat apa, tapi apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu di hari ini, itu perlu kita pahami juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah memberikan refleksi. Terima kasih banyak saya sampaikan atas kehadirannya di ruangan ini. Semoga Allah meridhoi acara hari ini dan semoga bisa membawakan pemahaman dan tambahan ilmu. Saya pribadi sebagai CGP Angkatan 11 mohon maaf lahir batin apabila dalam sharing atau kita diskusi atau penyampaian saya ada hal-hal yang memang kurang berkenan atau masih banyak yang harus saya pelajari untuk lebih ada perubahan atau lebih baik lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.